Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan kisah tentang Kain dan Habil dalam Kejadian 4 ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Dosa yang disembunyikan adalah sebuah skandal yang terbuka di sorga. Apa yang kita tutup-tutupi di bumi ini sesungguhnya terbentang lebar di mata Tuhan. Tuhan menjawab kepada Kain di ayat 10, "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Tuhan tahu persis apa yang dilakukan oleh Kain. Dan kita bisa melihat di ayat selanjutnya, akhirnya Tuhan memberikan keadilannya kepada Kain, bahwa tanah tidak akan menghasilkan sepenuhnya baginya, dan dia akan tetap menjadi pelarian dan pengembara seumur hidupnya. Saudaraku, dosa akan selalu mendatangkan konsekuensi yang buruk dalam hidup manusia. Banyak orang berpikir ketika dia hidup dalam dosa, kemudian bertobat, maka dia akan terlepas dari apa yang namanya konsekuensi. Tidak, dosa kita memang diampuni, tetapi konsekuensi tetap akan kita terima. Kain tetap menerima konsekuensi, dia menjadi miskin, dan dia menjadi pelarian seumur hidupnya. Tetapi tetap memang ada yang namanya kasih karunia. Kain juga menerima kasih karunia dari Tuhan karena Tuhan tetap mengasihi Kain. Yakni Kain dibiarkan hidup supaya Kain memperoleh sebuah kesempatan lagi untuk bertobat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menjamah membunuh Kain di dalam hidupnya. Demikian pula di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berdosa dan kita minta ampun, Tuhan itu mengasihi hidup kita. Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita. Tetapi konsekuensi dari dosa tetap akan kita terima. Entah itu retaknya hubungan, kutuk kepada anak-anak kita, sakit penyakit, perekonomian, dan sebagainya. Oleh sebab itu, hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan jauhi dosa. God bless you.